Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman dan dosen teknologi pengemasan dan penyimpanan yaitu Bu Nurjana. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pasca Panen Komoditas Pisang Menjadi Keripik Pisang. Untuk sebelumnya, nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Syifa Putri Rafikawati, NIM 2017 10 20 10 86, dan teman saya Novriani Toding, NIM 20 20 40 20 10 62. Untuk yang selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya. Menurut Mahendra DK 2021, food loss atau susut pangan merupakan penurunan masa pangan yang dapat dimakan pada seluruh bagian rantai pasok yang secara khusus mengarah pada pangan yang dapat dimakan untuk konsumsi manusia. Susut pangan terjadi pada tahap produksi, pasca panen, dan pengolahan dalam rantai pasok pangan. Rumus yang digunakan adalah berat sebelumnya dikurang berat sekarang dibagi berat sebelumnya dikali 100. Next. Baiklah, sini saya menjelaskan, yaitu keripik pisang adalah makanan olahan dari buah pisang yang diiris tipis, kemudian digoreng menggunakan minyak hingga buah pisang berubah warna dan teksturnya menjadi renyah. Menurut SNI 014315/1996, keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Keripik pisang memiliki rasa yang gurih dan renyah, serta aroma yang khas. Sehingga keripik pisang menjadi salah satu makanan ringan yang digemari masyarakat. Bahan baku keripik pisang adalah buah pisang. Buah pisang yang akan dibuat menjadi keripik dipilih yang sudah tua dan masih mentah agar mudah diiris. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapannya pada pasca panennya. Yang pertama, pengupasan. Tahapan awal pembuatan keripik pisang adalah pengupasan buah pisang dari kulitnya. Sebelum pengupasan, tangan dan pisau diolesi minyak terlebih dahulu agar getahnya tidak menempel. Selain itu, teknik pengupasannya yaitu dikupas bagian atas dan bawah terlebih dahulu, yang kemudian dikupas bagian tengahnya. Yang kedua, perendaman. Setelah dikupas, kemudian pisang direndam sekitar 3 menit untuk menghilangkan getah yang menempel. Yang ketiga, pengirisan. Tahap selanjutnya adalah pengirisan. Pengirisan dilakukan dengan memarut menggunakan parutan khusus yang dapat membentuk buah pisang terbelah memanjang sebelum nantinya digoreng. Yang keempat, penggorengan. Penggorengan dilakukan di dalam minyak panas yang banyak sampai perendaman pisang. Proses penggorengan dilakukan kurang lebih 5 menit. Kemudian ditambah gula cairan saat penggorengan tersebut dan ditiriskan setelah 2 menit. Yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan keripik pisang menggunakan aluminium foil berbentuk spindling pouch untuk mempertahankan kerenyahan dan memperpanjang umur simpan produk. Keripik pisang dikemas sesuai dengan takaran, kemudian dipres menggunakan mesin sealer. Baiklah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah perhitungan food losses. Perhitungan food losses ini diawali dengan mengetahui berat kehilangan masing-masing proses. Untuk berat awalnya yaitu 500 gram. Berat setelah pengupasan yaitu 300 gram. Berat setelah perendaman yaitu 298 gram. Untuk yang selanjutnya berat setelah pengirisan 290 gram.
berat setelah penggorengan yaitu 180 gram, berat setelah pengemasan hasilnya yaitu 100 gram setiap kemasannya beserta berat kemasannya. Untuk yang selanjutnya adalah menghitung persentase dari kehilangan atau food loss-nya. Berat awal 500 gram. Persentase setelah pengupasan yakni 500 gram dikurangi 300 gram dibagi 500 gram dikali 100 sama dengan 40%. Kemudian mengikuti rumus sebelumnya, berat setelah perendaman yaitu mengalami penyusutan 0,67%, berat setelah pengirisan mengalami penyusutan 2,7%, berat setelah penggorengan mengalami penyusutan 37,9%, berat setelah pengemasan yaitu 44,4% per kemasannya. Untuk yang selanjutnya, tahapan atau proses yang harus dipangkas atau dimodifikasi. Terdapat beberapa proses pengolahan keripik pisang, antara lain pengupasan kulit pisang, perendaman buah pisang, pengirisan buah pisang, penggorengan, dan pengemasan produk keripik pisang. Dari sekian tahapan, yang harus dipangkas atau dimodifikasi adalah tahapan pengirisan dan penggorengan yang dipisah. Seharusnya tahapan keduanya digabungkan. Buah pisang yang telah diparut di atas minyak panas sehingga hasil parutan langsung digoreng. Hal ini dapat mengurangi susut pangan atau food losses sebanyak 2,7% dan mempercepat waktu produksi. Untuk yang selanjutnya yaitu pertimbangan biaya akibat modifikasi tahapan. Tahapan yang dimodifikasi adalah tahapan pengirisan dan penggorengan yang digabung. Kedua tahapan tersebut tidak membutuhkan biaya khusus sehingga tidak mengakibatkan biaya pengelolaan produksi bertambah maupun berkurang. Hanya mengakibatkan dampak positif, yakni mempersingkat waktu produksi dan pengurangan susut pangan. Hal ini terjadi karena biaya produksi keripik pisang relatif murah, yakni pengeluarannya pembelian pisang, gula, minyak goreng, serta bahan bakar kompor. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu foto produk. Berikut adalah foto produk tampak belakang, tampak depan, produk tampak atas, dan foto dokumentasi produk dengan salah satu anggota kelompok. Nah, untuk berikut ini yaitu daftar pustaka yang menjadi acuan kami dan produsen Krisang di Tarakan Kota yang kami datangi. Nah, sekian, terima kasih pemaparan materi dari kami. Berikutnya saya akan eh, menampilkan video video pembuatan keripik pisang. Berikut contoh salah satu produksi dari keripik pisang yang telah saya ikut buat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.